Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14, tapi kita akan baca hanya sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kapot lecha Adonai Elohenu, kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab, saudara pasti memperoleh kisah daripada peristiwa-peristiwa itu. Kisah itu membuat kita tahu sebagai cerita yang kita baca. Dan ketika kita membaca kisah itu, dan tentu kita mendapat kesan. Ada kesan ketika kita baca. Tapi sebetulnya tidak cukup kesan, tapi ada pesan. Kesan seringkali pada zaman sekarang dikatakan rema, kita memperoleh rema. Tapi sebetulnya yang paling inti adalah kita menemukan keruhma, pesan daripada peristiwa itu. Jadi kisah itu diceritakan, dituturkan dalam Alkitab bukan sekedar seperti itu. Tetapi dia ingin menyampaikan sebetulnya apa sih dari kisah itu pesan Tuhan yang kita ingin tangkap. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana sekarang ini kita sekarang sedang membaca kitab Rut. Ya, dikatakan di situ. Maka pada awal kitab ini mengatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Artinya kalau kita lihat malapetaka, bencana, itu tidak pilih kasih. Mau berada di tempat mana saja. Termasuk di tanah perjanjian yang dikatakan berlimpah susu dan madu. Akan terjadi juga malapetaka itu. Itulah ironisnya dunia. Meskipun dia modern, dia menyediakan segala sesuatu, tapi manusia itu tidak mampu dan tidak sanggup ketika ada malapetaka datang. Dan kita mengalami di zaman-zaman saat ini, kita tahu bagaimana ada perubahan, ada satu virus yang mengganggu kehidupan manusia. Dan itu terjadi. Kembali lagi saya katakan sana. Jadi ketika terjadi kelaparan di tanah Israel. Lalu apa yang terjadi kita lihat. Dari segala peristiwa secara umum. Kita lihat satu rumah tangga di sini mengatakan. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Saudara, kita melihat bersama-sama di sini. Ketika mereka Elimelek memutuskan ingin pergi ke Moab dan meninggalkan Betlehem. Kalau saudara membaca seluruh daripada kitab Rut,
Dia bukan orang miskin, bukan orang yang tidak berada. Dia berada. Karena Ruth pernah berkata, Naomi pernah berkata, waktu aku pergi, tanganku penuh. Tapi ketika aku pulang sekarang, tanganku kosong. Berarti dia orang yang berada. Dan ketika Naomi pulang, semua gempar. Berarti dia orang yang terkenal di kota itu, terpandang. Tapi itulah saudara, karena ada bencana kelaparan, apa yang mendahulunya? Dia belum kelaparan, dia belum ditimpa bencana, tapi ketakutan, kekhawatiran yang menimpa lebih dahulu membuat dia mengambil keputusan yang salah. Kenapa demikian? Bethlehem itu rumah roti, ladang yang paling subur, domba-domba yang terpercaya untuk dibawa ke bait Tuhan. Ya, itu dari Bethlehem, padang Efrata, begitu terkenal. Tetapi karena ketakutan, kekhawatiran mendahuluinya, sehingga dia membuat keputusan yang salah. Saudara, kenapa demikian? Kita seringkali mendengar hidup ini jangan berpikir negatif, harus positif. Kita harus jujur dan terus terang, jangan hanya kena bujukan motivator. Kapan Anda bisa mengubah pikiran negatif menjadi positif? Ayo, kapan? Jangan pikir negatif, positif saja. Tidak bisa. Negatif itu datangnya dari mana? Kekuatannya dari mana? Dari kegelapan. Jika engkau tidak punya iman, mana mungkin kita bisa mengubah pikiran yang negatif menjadi positif? Tidak. Yang terpenting itu kekuatan iman. Positif itu berarti hidup di dalam terang. Berarti kita harus menemukan dulu kekuatan terang. Yesus berkata, akulah terang. Jadi memiliki iman kepada Yesus, iman itu yang bisa mengubah. Bukan hanya pikiran dari negatif menjadi positif, tapi dia bisa mengubah keadaan kita. Amin. Dia bisa mengubah. Iman. Berusaha bagaimana saudara dengan pikiran negatif? Tidak bisa, percayalah. Gak usah bohongin diri. Selalu dia datang, selalu datang. Kenapa? Karena hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang selalu mengganggu pikiran kita. Peristiwa kita, masa lalu kita, kapan kita bisa hilangkan? Gak ada kekuatan. Tapi iman bisa mengubah segala sesuatu. Dan disinilah kesalahan Elimelek. Tuhan adalah raja, namanya bagus. Tapi imannya dikuasai oleh kekhawatiran. Ketakutan lebih mendahului daripada kenyataan. Dari situlah dia memilih yang salah. Padahal saudara, Bethlehem itu 8 kilometer dari Yerusalem. Tapi dia sekarang memutuskan untuk pergi kemana? Ke Moab. 40 kilometer. Jadi dia pergi jauh sekali. 80 kilometer. Lalu mengapa? Mengapa dia pilih Moab? Kenapa dia tidak pilih kota yang lain yang masih berada di tanah Yehuda? Kenapa? Kenapa dia pilih Moab? Saya ingin buktikan bahwa dia salah memilih kota Moab. Dan akibat kesalahannya menanggung akibat. Keluarga itu. Kita akan baca bersama-sama. Saudara, kita lihat dulu. Bahwa Moab ini di dalam Kejadian 19 ayat 31 sampai 37. Demikian firman Tuhan, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya,
tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Berarti sebaik apapun keinginan anak ini, tetapi kalau itu caranya yang salah, ini keluarga tidak bermoral. Keluarga yang salah, keluarga yang dikutuk. Kita akan buktikan ayat-ayat bahwa ini keluarga yang dikutuk. Jadi tanah Moab itu tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi mengapa Elimelek pilih Moab? Dia tanggung akibatnya. Dia tanggung akibat. Kita lanjutkan saudara. Bilangan 21 ayat 29. Saya ingin buktikan dulu bahwa pilihan ini salah. Demikian firman Tuhan. Celakalah engkau ya Moab, binasa engkau ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon, raja orang Amori. Jadi bangsa ini bangsa yang celaka, bangsa yang dikutuk. Bukan penyembah Tuhan, tapi dewa Kamos. Karena itu disebut orang Kamos juga. Kita lanjutkan sekarang ini. Ulangan 23 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Lalu kenapa? Karena mungkin dalam perhitungan akalnya Elimelek, mungkin otak bisnis, otak dagangnya, ini kota yang menjanjikan. Hati-hati menaruh hidupmu, masa depanmu terhadap hal-hal yang kau pikir menjanjikan. Kalau tidak dalam Tuhan, apalagi melanggar hukum Tuhan, perintah Tuhan, bahaya. Hasilnya tidak seperti yang kau inginkan. Hidup ini memang kita punya cita-cita, tapi yang menentukan bukan kita. Iman percaya kita. Itu yang menentukannya. Sesulit apapun jika engkau menaruh kepada Tuhan, imanmu, percayamu, harapanmu, saya percaya engkau akan beroleh jalan keluar yang terbaik. Amin. Itu orang beriman. Tapi Elimelek tidak. Istrinya Naomi cantik, arti Naomi itu periang, gembira, mendukung, bukan melarang. Hati-hati menjadi istri. Kadang-kadang istri bisa memajukan suaminya, tapi kadang-kadang bisa menjerumuskan suaminya. Jika suami mengambil langkah-langkah yang salah, jangan sungkan-sungkan untuk menegurnya. Meskipun terjadi pertengkaran, tidak soal. Ini penting. So, kita ingin menyelamatkan rumah tangga kita. Amin. Bukan menyelamatkan ekonomi kita, bisnis kita, perusahaan kita. Bukan. Yang kita ingin selamatkan itu rumah tangga. Engkau boleh berusaha, punya perusahaan, bisnis. Itu gunanya untuk apa? Jangan dibalik. Keluarga membuat bisnis, bukan. Bisnismu buat keluarga. Amin. Katakan amin. Ya itu yang penting. Elimelek. Kita lihat contoh ini, mengapa kisah ini diungkapkan? Untuk menunjukkan. Tetapi disitulah nanti kita ingin lihat kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Kita lihat sini. Elimelek namanya begitu bagus, Naomi bagus. Saya sedang berpikir Elyon dan Mahlon itu bukan nama orang Yahudi. Itu nama orang Kamos, nama Moab. Gitu.
sejak tinggal di sana lalu anaknya dirubah namanya. Mungkin karena supaya bisa lebih diterima di Moab. Padahal dalam arti yang lain, Mahlon itu artinya penyakitan. Kan tidak mungkin ketika lahir namakan anak ini dia penyakitan. Kan tidak mungkin. Kita selalu menamakan hal-hal yang indah-indah, yang bagus-bagus. Karena kita menaruh harapan anak kita hidupnya lebih baik. Amin. Kilion itu artinya gagal. Masa dia namakan anaknya gagal? Tapi saya menyangka nama ini setelah peristiwa terjadi. Artinya dia bukan membuahkan, menghasilkan anak yang punya harapan, punya masa depan. Tapi ternyata anak yang penyakitan dan anak yang gagal. Akibat apa? Keputusan yang salah dari orang tuanya. Sekali lagi, keputusan yang salah dari orang tua. Hati-hati orang tua. Kenapa pernikahan harus dipersiapkan? Kenapa harus memelihara dan mempertahankan? Harus berjuang. Karena ini menentukan sama sekali di dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, kita lanjutkan bagaimana ya, keluarga yang terhormat, keluarga yang terpandang, lalu menikahkan anaknya dengan orang Moab. Kita tahu tadi orang Moab itu orang yang dikutuk tidak boleh masuk jemaah Tuhan, tapi diambil. Kesalahan yang besar. Tapi kenapa kemudian bisa menjadi luar biasa? Kita ingin membaca kisah ini untuk menemukan apa pesan Tuhan. Pesan Tuhan dalam kisah ini. Bukan hanya kesan kita, tapi pesannya apa? Setelah keduanya mati juga, suaminya mati, anaknya mati, tinggal dia dengan kedua menantunya, ya. Lalu mereka berkemas untuk pulang ke dari daerah Moab. Kita lanjutkan ayat 6, kita perhatikan di situ, ya, dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-6. Kita simak dengan baik. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tuhan memperhatikan umatnya. Kata Tuhan memperhatikan umatnya itu memakai kata pagat. Fagat dalam bahasa Ibrani. Fagat. Memperhatikan, mengindahkan, ya. Lebih dari itu. Karena terlalu sederhana kalau diterjemahkan kata pagat ini memperhatikan. Tapi Tuhan bertindak. Kata pagat ya tidak lepas dari kata goel. Goel artinya penebus atau menebus. Tuhan memperhatikan pagat dan penebus. Kita perhatikan. Rut dan Orpa. Bukan orang pilihan, bukan umat Tuhan. Dikutuk oleh Tuhan. Tapi kenapa Rut bisa dipulihkan? Rut bisa terpilih. Karena ketika Tuhan memperhatikan dan ada goel, ada penebus. Siapa penebusnya? Boas. Dalam tradisi Yahudi disebut levir. Levir itu ada seorang yang menggantikan untuk menebus. Levir. Jadi Boas dalam kisah ini orang yang menggantikan bagi suaminya Rut, ya, menggantikan dan menebus. Sehingga menyelamatkan. Inilah gambaran. Kita ini sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada pilihan bagi kita. Kita dikutuk, kita terbuang, tidak ada jalan keluar.
Tapi karena ada penebus yang datang, yang kita percayai. Siapa namanya? Yesus. Yang menggantikan kita untuk menanggung dosa-dosa kita. Itulah kasih karunia. Berarti bagaimanapun, sulit apapun, keputusan yang salah apapun, pasti ada peluang kasih karunia. Katakan amin. Kasih karunia. Di sini sudah diberitakan. Tadi kita sudah baca. Moab tidak ada pilihannya. Sampai keturunan ke-10 pun tidak dipilih. Tapi karena ada Levir, ada penebus, ada Goel, dan Tuhan memperhatikan Pagat. Nah, dua kata Pagat dan Goel sempurna sekali dalam satu ayat. Saya ingin ajak baca. Keluaran 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Inilah kata Pagat. Tuhan memperhatikan berarti Tuhan bertindak. Tuhan membela. Itu Pagat. Bukan hanya memperhatikan, mengamati gitu. Bukan. Tuhan itu memperhatikan umatnya. Apa yang kita sekarang sedang hadapi penderitaannya, dia tahu persis. Dia memperhatikan. Tapi bukan hanya memperhatikan, dia bakal bertindak. Dia menebus karena ada Goel. Karena diingat. Dan kita punya penebus, siapa namanya? Yesus. Dan dia memperhatikan itu. Ketika dia memperhatikan itu dan dia lakukan itu, sehingga sungguh-sungguh. Tetapi di mana? Kita perhatikan saudara. Kembali pada ayat 6. Ya. Rut 1 ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya. Ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia sudah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Dan memberikan makanan pada mereka. Lalu saudara sekalian, kita lihat bersama-sama, dia pulang ke Betlehem. Sekali lagi, Naomi bersama mantunya pulang kemana? Ke Betlehem. Tidak tinggal lagi di Moab. Jika engkau ingin Tuhan memperhatikan dan menebus engkau, menggantikan masa depanmu dengan begitu indah, kembali ke Betlehem. Siapa yang lahir di Betlehem? Yesus. Kembali pada Yesus. Jangan tetap tinggal dalam kesalahan kita. Sesalah apapun keputusan kita pada masa yang lalu, jika kita mau kembali ke Betlehem, berjumpa yang lahir di Betlehem namanya Yesus, engkau akan dipulihkan. Amin. Rut orang yang tidak terpilih. Tapi begitu indahnya dia dari orang yang asing, orang yang dikutuk, orang yang dibuang. Tapi karena ada penebus, ada Levir, ada Goel, ada Pagat. Dia melahirkan juru selamat. Ya, Esai. Dari Esai melahirkan siapa? Daud. Dari Daud keturunannya melahirkan siapa? Yesus. Luar biasa. Masa yang sulit, masa yang semua yang dikatakan oleh Naomi. Ternyata saya pikir Naomi ini memang agak cerewet. Ya, tapi tidak semua nama Naomi cerewet, bukan begitu maksud saya. Ya, tapi Tuhan memperhatikan, Tuhan mengindah. Ada beberapa kata. Ya. Saudara, kita lanjutkan ayat 13, makanya saya katakan tadi, ayat bacaan kita tadi. Ya. Ayat 13. Ya, kita lihat di situ. Demikian firman Tuhan, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku.
Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Sebab tangan Tuhan telah teracung kepadaku. Yang ngambil keputusan salah siapa? Yang melakukan kesalahan siapa? Tapi yang disalahkan siapa? Itulah kita. Itu kita. Tuhan, kenapa engkau tidak tolong? Tuhan, kenapa tidak bela? Ya, kita selalu menyalahkan Tuhan. Padahal waktu kita ambil keputusan, kita tidak pernah tanya Tuhan. Tuhan, mengapa ini menimpa hidupku? Aku dapat suami model seperti ini. Padahal waktu nikah nggak pernah tanya Tuhan, apa betul ini suami yang Tuhan berikan kepada saya? Tapi ketika terjadi kita menyalahkan Tuhan. Sama. Padahal Tuhan yang disalahkan sebetulnya ada ayat selanjutnya lebih lengkap lagi, saudara, ayat 20b, ayat 20. Ya. Pasal 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Dia sebut Tuhan El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Ya. Tapi dia salahkan Tuhan. Padahal kata Tuhan El Shaddai di dalam Alkitab selalu berhubungan dengan pembelaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia salah. Kalau keputusan tadi yang salah, saya sekarang membuktikan itu kesalahannya. Tapi di tengah-tengah kesalahan, di tengah hal-hal yang seperti itu, Tuhan memperhatikan umatnya. Saudara, kenapa demikian? Ya, rupanya kita melihat dulu ya pada ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita memperhatikan Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Kata kasih itu memakai bahasa Ibrani hesed, kasih. Tapi kasih setia. Saudara, kasih Tuhan itu tidak pernah terpisah dari kata setia. Karena itu kasih setianya. Ya, dia bukan hanya kasih saja tapi tidak setia. Ya, tetapi dia tidak hanya setia saja tapi dia punya kasih. Kasih setia, hesed, kasih setia. Jadi kasihnya itu selalu kekal dan setia. Amin. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh dikasihi oleh dia, dan dia setia dengan kasihnya, tidak mungkin ada orang percaya terbuang. Gak mungkin. Karena kasih setianya kekal. Apapun yang pernah kita terjadi, kita hanya diminta satu langkah. Kembali ke Yerusalem, kembali kepada Yesus. Amin. Itu saja langkah kita. Dia akan memulihkan, dia akan merubah masa depan kita menjadi yang tidak baik, yang pahit menjadi manis. Amin. Ya, Naomi kemudian saudara bisa baca di rumah pekerjaan saudara. Dia akan mengalami masa yang manis sekali. Sehingga dia dipuji. Waktu dia kembali dia diejek. Naomi kah itu? Nah, itu suara sinis itu saudara. Saudara, Naomi kah itu? Siapa dia? Ya. Tapi setelah demikian orang memuji dia. Ternyata engkau punya suami dan punya anak sekarang ini kepada Ruth, ya, kepada Naomi. Padahal Ruth itu bukan anaknya, bekas mantu, mantu. Ibadah kedua saya ingin bahas. Di dalam kekristenan tidak ada kata bekas. Saudara, tidak ada kata bekas. Seringkali ada pepatah yang salah di tengah-tengah masyarakat kita. Apa yang salah?
dikatakan. Kalau anak tidak ada bekas anak, kalau orang tua tidak ada bekas orang tua, ya. Tapi kalau suami atau istri ada bekas, ya, mertua ada bekas. Di dalam kekristenan tidak ada kata bekas. Itu penting sekali. Kembali lagi, jadi Tuhan dengan kasih setianya ke perubahan rumah tangga ini. Jika rumah tanggamu pernah melangkah yang salah, berkacalah kepada kisah Naomi pagi hari ini. Jika hidup kita pernah bertindak yang salah, jika hal-hal ada keputusan yang salah, tidak apa-apa. Hanya satu tawaran, hanya satu langkah, kembali ke Yerusalem. Peluang kasih setia Tuhan, pembelaan Tuhan, ya, pemulihan Tuhan, pembaharuan Tuhan akan dimulai di dalam kehidupan kita. Bukan nanti, mulai sekarang ketika engkau beriman. Ketika kita berdoa, kita percaya, kita serahkan. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang terkasih, hidup ini adalah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu ada dua cara kita bisa melangkah. Dengan penglihatan atau dengan iman. Penglihatan terbatas. Ia hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata. Tapi iman menembus yang tidak kelihatan. Ia melangkah bahkan saat jalan masih gelap. Iman berkata, Tuhan ada di depan, jadi aku akan tetap maju. Abraham tidak tahu kemana ia pergi, tapi karena iman, ia meninggalkan tanah kelahirannya. Musa menghadapi lautan di depan dan Fir'aun di belakang. Tapi karena iman, ia mengangkat tongkatnya. Petrus melihat badai di sekelilingnya. Tapi karena iman, ia turun dari perahu dan berjalan di atas air. Saudaraku, banyak dari kita ingin melihat dahulu baru percaya. Tapi Tuhan berkata, percayalah dahulu, maka engkau akan melihat. Iman bukan sekedar keyakinan dalam pikiran. Iman adalah langkah nyata yang kita ambil meskipun logika tidak bisa menjelaskan. Iman adalah tetap memberi meskipun keuangan terbatas. Iman tetap mengampuni meski hati masih terluka. Iman tetap taat meski hasil belum terlihat. Iman tetap melangkah meski belum tahu hasilnya. Ibrani 11:6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau hari ini saudara sedang di persimpangan, kalau saudara tidak tahu harus kemana, jangan tunggu semuanya jelas. Ambil langkah iman, karena iman menentukan arah hidup kita, dan Tuhan akan menyertai setiap langkah yang diambil dalam percaya. Tuhan Yesus memberkati.